Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rindika Wulandari dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, program studi akuntansi dengan NIM 2019-017-002 dari KKN Padepokan 77 akan memaparkan ajaran Ki Hajar Dewantara pada bidang ekonomi. Bapak Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu pahlawan nasional yang memiliki kontribusi sangat penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sejarah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan bapak pendidikan Indonesia yang menciptakan sistem pendidikan dengan metode Among. Sebagai bapak pendidikan, sudah seyukyang ajaran-ajarannya dianut untuk menjadi pedoman dalam pembelajaran di Indonesia. Selanjutnya adalah ajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama adalah sistem Among. Sistem Among ini diimplementasikan sebagai realisasi dan asas kemerdekaan diri, tertib damainya masyarakat atau demokrasi dan kepemimpinan kebijakan dengan laku tuturi handayani. Among yaitu yang artinya mengembang, berarti memberikan kebebasan pada anak didik, dan pamong akan bertindak bila anak didik akan berbuat atau melakukan tindakan yang membahayakan keselamatan. Yang kedua adalah bidang kebudayaan Trikon. Ajaran Trikon yang selalu diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam pengembangan kebudayaan adalah kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu adalah peningkatan dan pengembangan kebudayaan sebagai kelanjutan dari kebudayaan yang sudah ada. Kontinu ini juga diartikan sebagai berkelanjutan. Yang ketiga adalah trilogi kepemimpinan pembelajaran. Trilogi kepemimpinan atau pembelajaran yang juga menjadi ikon Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah Ing Ngarso Sungtulodo Ing Madya Mangunkarsa Tuturi Handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberikan dorongan, dan di belakang selalu menyemangati. Yang keempat adalah Tripusat Pendidikan. Tripusat Pendidikan merupakan sistem pendidikan taman siswa yang dilakukan dalam perguruan, yang memusatkannya 3 lingkungan pendidikan, yaitu yang pertama, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut saling berkaitan erat, dilaksanakan dalam bentuk perguruan yang mensyaratkan adanya rumah pamong, kegiatan belajar mengajar, kegiatan berlatih, kegiatan hidup masyarakat berasas kekeluargaan, dan pondok asrama bagi anak didik. Selanjutnya adalah ajaran yang berupa fatwa. Yang pertama adalah lawan sastra Ngesti Mulyo, dengan ilmu pengetahuan atau budaya mencita-citakan kebahagiaan dan kesejahteraan. Yang kedua adalah Sucitata Ngesti Tunggal, dengan kesucian hati dalam keadaan yang teratur, tertib mencita-citakan persatuan dan kesempurnaan. Yang ketiga adalah Ningneng Nungnang, kesucian pikiran kebatinan yang didapat dengan ketenangan hati, itulah yang mendatangkan kekuasaan, dan jika sudah ada tiga-tiganya, maka kemenangan akan menjadi bahagia kita dengan pikiran yang hening, tenang, diam, tidak mudah emosi, memiliki keteguhan, kekuatan hati, akhirnya memperoleh kemenangan. Ning dari kata hening, tenang, dan neng dari kata menang, diam, tidak emosi, tidak gegabah, dan kata nung dari kata hanung, teguh, kuat, sentosa, dan nang dari kata menang atau pemenang. Yang keempat adalah ngandel, kendel, bandel, kandel, yang artinya ngandel itu percaya pada Tuhan, percaya diri, sedangkan kendel berani karena benar, bandel tahan banting, tidak mudah putus asa, kandel adalah tebal, tebal kepercayaan, tebal imannya, percaya akan memberikan pendidikan yang tegak, maka kemudian kandel adalah berani, dan bandel tidak lekas ketakutan akan menyusul sendiri. Yang kelima adalah bibit, bebet, bobot. Yang keenam adalah hak diri untuk menuntut salam dan bahagia. Jadi setiap orang harus memiliki hak untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan. Yang ketujuh, salam dan bahagia diri tidak boleh menyalahi damainya masyarakat. Yang kedelapan adalah alam hidup manusia adalah alam hidup pembulatan.
bahwa manusia hidupnya tidak lepas dari keadaan alam, ekologi. Manusia yang mampu menyatu dengan alam itulah yang dapat bahagia. Yang kesembilan, dengan bebas dari segala ikatan dan dalam kesucian. Dan yang terakhir adalah tetap antep mantep. Tetap yang artinya ketetapan hati, tetap pada pendiriannya, tidak tergoyah oleh pengaruh negatif. Sedangkan antep adalah berat, berbobot, dan bermutu. Sedangkan mantap adalah menetap pada pilihannya. Selanjutnya adalah ajaran yang bersifat petunjuk operasional praktis. Yang pertama adalah Tripantangan. Dalam ajaran Ki Hajar Dewantara adalah pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh semua orang yang ingin meraih kesuksesan adalah penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, penyalahgunaan keuangan, dan pelanggaran kesusilaan atau moral. Yang kedua adalah Trihayung. Trihayung merupakan cita-cita Ki Hajar Dewantara dalam hidup, hasil renungan para tokoh pejuang kemerdekaan dalam kelompok Selosok Kliwon yang menjadi garis dan tujuan perjuangan, yaitu memayung hayuning sariro yang artinya membahagiakan diri, memayung hayuning bangsa yang artinya membahagiakan bangsa, dan memayung hayuning manungsa yang artinya membahagiakan umat manusia. Yang ketiga adalah Trijuang yang artinya berjuang memberantas kebodohan, kemiskinan, dan ketertinggalan. Yang keempat adalah Tringgo yang artinya ngerti, ngerosong, lakoni. Tringgo merupakan implementasi dari seseorang yang telah memiliki ilmu pengetahuan. Seseorang jika telah memiliki ilmu pengetahuan, ngerti tentang suatu hal, maka ia harus memiliki rasa ingin melakukan hal yang sesuai dengan pengetahuan yang ia miliki, dan tidak hanya sampai ingin atau ngerosok, tetapi hendaknya ia melakukan atau melakoni dari ilmu pengetahuan yang ia miliki. Yang kelima adalah Trien yang artinya nitani, niroke, nambai. Selanjutnya konsep Ki Hajar di bidang ekonomi, yaitu ekonomi kerakyatan. Yang pertama dilakukan sebagai usaha bersama yang berasas kekeluargaan dan kemanusiaan. Yang kedua, sumber daya pokok dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Yang ketiga, distribusi hasil ekonomi disalurkan secara merata dan profesional. Yang keempat, tujuan ekonomi untuk menyalahbahagiakan diri tiap orang, seluruh bangsa Indonesia, dan umat manusia pada umumnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.